Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada hadis ke-45. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junub. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah di satu bejana, padahal kami berdua sedang junub. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Nabi memerintahkan aku, kemudian aku bersarung menutupi pusar hingga lutut. Nabi lalu mencumbuiku sementara aku sedang haid. Dalam riwayat, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Nabi juga pernah mengeluarkan kepalanya kepada aku ketika beliau sedang i'tikaf, lantas membersihkannya sementara aku sedang haid. Taib. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil pelajaran. Faedah yang pertama tentang bolehnya mandi seorang suami dengan istri di satu bejana. Dan ini hukumnya sangat dianjurkan bagi pasangan suami istri untuk mandi bersama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehnya seseorang melakukan sesuatu dengan istrinya saat sedang haid selama tidak berkenaan dengan farjinya atau kemaluannya. Jadi kalau hanya sekedar mencium, merangkul dan yang semacamnya, maka tidak mengapa dalam Islam. Dan ini menyelisihi keyakinan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau istri sedang haid maka tidak boleh untuk tidur bersama, apalagi mandi bersama. Kemudian yang ketiga, disunahkan bagi seorang wanita untuk bersarung ketika melakukan al-mubasyarah, sentuhan langsung dengan suaminya, karena bagian daripada syaddu adz-dzari'ah. Syaddu dzari'ah itu mencegah sesuatu sebelum terjadinya. Karena berhubungan intim semasa haid itu diharamkan. Tetapi kalau hanya bercumbu saja tidak ada masalah, selama tidak melakukan hubungan suami istri lewat farjinya. Kemudian juga faedahnya, ittikhadul asbab al-mani'ati minal wuqu'i fil muharram. Mengambil sebab yang menjadikan seseorang itu jatuh kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk menggunakan sarung. Kemudian juga
Di antara faedah yang lainnya tentang bayan hukmi syar'i ala jawazi istihbabu taqlili min ma'il wudhu'i wal ghusli, tentang disunahkan sederhana dalam penggunaan air baik ketika wudhu ataupun ketika mandi. Walaupun kita memiliki air banyak, artinya tetap sederhanalah dalam penggunaan air. Kemudian juga annal lamsa ahadiz zawjaini lil akhar la yadurruhu bi taharatihim, bahwa bersentuhan suami istri walaupun tanpa ada penghalang tidak memadaratkan kesuciannya. Jadi kalau seandainya selepas mandi junub, artinya dalam satu bejana, otomatis saat mandi pun akan bersentuhan, maka bersentuhannya suami istri tidak memadaratkan taharahnya. Kemudian juga di sini ada faedah tentang husnu isyratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ahlihi. Bagaimana indahnya pergaulan Rasul terhadap keluarganya. Karena mandi bersama dalam satu bejana atau satu ruangan itu bisa menambah kecintaan di antara keduanya. Kemudian juga tentang hadis ini keutamaan salah satu istri Nabi, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, di mana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha menceritakan bahwa dia mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu keutamaan seorang istri bisa mandi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini ada larangan tentang tidak boleh wanita haid untuk i'tikaf di masjid. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul bersandar di pangkuanku, atau Rasul mengeluarkan kepalanya kepadaku. Artinya Rasul posisinya di dalam masjid sementara Aisyah di luar masjid. Hanya kepala Rasul saja dikeluarkan. Kemudian Aisyah membersihkan atau menyisirnya padahal dia sedang haid. Jadi Aisyah tidak masuk ke dalam masjid, itu maksudnya. Kemudian juga di antara faedahnya di sini anna wad al junubi yadahu fil ina'i alladhi fihi al ma'u la yaslubuhu tuhuriyatu. Jadi anggota badan orang yang junub apabila menyentuh air, maka air itu tidak otomatis berubah menjadi najis, tidak, tapi tetap di atas kesuciannya. Karena mandinya seorang laki-laki atau seorang suami dengan istri dalam satu bejana tidak mempengaruhi kebersihan air itu, tetap sah mandinya. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Aisyah mengatakan Rasul bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha apabila Rasul berada pada giliran malamnya, maka Nabi SAW biasanya akan tertidur terlebih dahulu di pangkuan Aisyah, baru kemudian Aisyah tidur. Itu kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasul kalau sudah mengantuk, maka paha Aisyah itu selalu dijadikan bantalnya.
kemudian Rasul tertidur. Baru setelah Rasul tertidur, maka Aisyah kemudian akan meletakkan pelan-pelan kepala Rasul, kemudian dia tidur di sampingnya. Dan itu juga ada beberapa riwayat di antaranya. Satu malam Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita. Jadi saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di pangkuannya dan melihat Rasul terlelap begitu lelapnya dalam tidurnya, Aisyah memandangi wajahnya. Tiba-tiba kemudian Aisyah radhiyallahu anha menangis. Tangisan Aisyah itu akhirnya tertetes persis di pipi Nabi. Namanya kepala Rasul di bawah, Aisyah sedang terduduk, sehingga tangisan itu meleleh sampai menetes kemudian mengenai pipi Nabi. Ya, sontak saja Nabi kemudian bangun, duduk dan memandang istrinya, seolah-olah ada sesuatu. Makanya Rasul mengatakan, kenapa engkau menangis wahai Aisyah, dan kenapa air matamu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tadzakkartu yaumal qiyamah, aku ingat dengan hari kiamat. Hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah, apakah engkau akan mengingat diriku sebagai istrimu kelak pada hari kiamat wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, manusia itu tidak mungkin ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian Rasul menyebutkan 3 tempat itu. Pertama, saat berada di titian Siratal Mustaqim, manusia tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya saja. Yang diingatnya dia selamat atau tidak. Kemudian yang kedua, saat di penimbangan amal, manusia tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya sendiri, karena dia tidak tahu apakah dia lebih berat amal baiknya ataukah lebih berat amal buruknya. Kemudian yang ketiga, saat suhuf diterbang-terbangkan, ketika itu tidak ada siapapun yang ingat kecuali dirinya, sampai dia mengetahui apakah tangan kanannya mampu meraih catatannya ataukah tangan kirinya. Tapi syahidnya di sini apa? Nabi SAW tertidur di pangkuan Aisyah. Lah di sini juga diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah SAW yattaqiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasul bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Di sini ada faedah yang pertama, bolehnya seorang laki-laki menyandarkan kepalanya di paha istrinya atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muasyaratihi li ahli. Indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mempergauli keluarganya. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan kedekatan seorang suami kepada istri, begitu juga seorang istri kepada suami. Kemudian yang ketiga, jawazu qiraatil Qur'an fi hijril haid li'annaha tahiratul badani wathiyab. Boleh orang itu membaca Quran di pangkuan wanita yang sedang haid, karena badan atau baju wanita yang haid itu tidak najis. Makanya Nabi SAW membaca Quran sementara kepalanya berada di paha Aisyah, menunjukkan bahwa boleh orang membaca Quran, pemain suami sedang membaca Quran sementara ibu sedang haid dan berada di pangkuan ibu, itu tidak ada masalah. Dan ini juga menunjukkan dalil tentang sucinya jasad wanita haid dan apa yang dipakainya. Kemudian juga kedekatan seseorang kepada istrinya yang sedang haid tidak mencegah untuk melakukan zikir. Jadi kedekatan seorang suami kepada istrinya yang sedang haid tidak mencegah untuk berzikir atau membaca Al-Quran, karena Rasul membaca Quran justru berada di pangkuan Nabi.
Dan boleh juga seorang wanita haid mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi wanita haid boleh mendengarkan bacaan Quran, karena Aisyah mendengarkan bacaan Rasul yang sedang membaca Quran di pangkuannya sementara dia sedang haid. Adapun tentang seorang wanita yang membaca Quran, maka ini sudah dijelaskan kemarin bahwa tidak boleh seorang wanita membaca Al-Quran kecuali dalam dua perkara. Pertama, kalau memang dia wanita yang suka menjaga Quran, jadi selama dia tidak sedang haid, memang dia jaga Quran itu, setiap hari dia baca. Sehingga ketika dia haid, dia rindu untuk membaca Quran, maka boleh pertama dia membaca Quran dari hafalannya. Yang kedua, boleh juga kalau dia tidak hafal membaca dari mushaf, dengan cara tidak bersentuhan langsung antara tangan dengan mushafnya, atau dari alat-alat elektronik seperti handphone dan yang semacamnya. Boleh seperti itu. Yang kedua, atau memang seseorang wanita itu seorang guru. Dia seorang guru. Ketika dia sedang haid, tidak ada yang menggantikan untuk mengajar. Mungkin dia seorang guru Al-Quran. Ketika mengajar, dia haid dan tidak ada yang bisa menggantikan dia. Maka kalau seandainya seperti itu, hukumnya sama dengan yang pertama. Boleh dia mengajarkan Quran dengan hafalannya, atau juga membaca Quran tapi tidak bersentuhan langsung dengan mushafnya. Jadi dua perkara ini dibolehkan wanita itu membaca Quran sedang haid. Tapi secara umum wanita yang sedang haid tidak boleh memegang mushaf ataupun membaca Quran. Ini diantara faedah hadis yang ke-48. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab haid ini. An Mu'adata binti Abdillah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidi taqdi as-sawma wala taqdi as-salata faqalat aharuriyatun anti faqultu lastu biharuriyatin walakinni as'alu faqalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is saumi wala nu'maru bi qada'is salati. Mu'adzah binti Abdullah menuturkan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mengapa orang haid harus mengganti puasa pada hari yang lain akan tetapi tidak mengganti salat pada hari yang lain? Jadi kenapa orang yang meninggalkan puasa harus diqadha, tapi orang meninggalkan salat kok tidak diqadha, gitu maksudnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah engkau termasuk kelompok Haruriyah? Kelompok Haruriyah itu diambil dari Harura. Harura itu satu desa yang berada di dekat Kufah. Desa itu terkenal karena dari desa itulah ada cikal bakal kelompok sesat pertama dalam Islam yang disebut dengan Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu muncul di satu desa namanya Harura, di mana orang-orang Khawarij itu kan terkenal ibadahnya. Jadi ibadah mereka lebih hebat dibandingkan ibadah kita. Salat mereka, puasa mereka, baca Quran mereka jauh lebih hebat dibandingkan ibadah kita. Cuman ada cacat kata Rasul, tetapi mereka dengan pemahamannya yang sesat keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Jadi karena pertanyaan ini seolah-olah apa? Ya kalau bisa solat juga diqadha lah, kan begitu. Jangan puasa saja, seolah-olah kan seperti itu maunya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyangka wanita ini dari Haruri. Maka wanita ini membantah, aku bukan orang Haruri, tetapi aku hanya bertanya saja tentang hukumnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kami pernah mengalami haid di masa Nabi. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan mengqadha salat.
Hadis ini sangat penting untuk kita bahas karena berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat. Adakah orang yang meninggalkan salat itu mengqadha salatnya atau tidak? Karena ini sering ditanyakan, Ustaz, saya sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan sebagian mereka sampai puluhan tahun meninggalkan salat. Sekarang saya sadar bahwa salat itu penting, akhirnya saya salat. Apakah salat yang bertahun-tahun yang saya lakukan itu harus diqadha atau tidak? Bahkan saya beberapa kali ditanya soal hukum yang seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini. Pertama, orang yang meninggalkan salat itu hakikatnya dia telah memutus tali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak kebayang bagaimana orang-orang yang memutuskan hubungan dengan Allah bertahun-tahun, sampai ada yang 10 tahun tidak salat, 15 tahun tidak salat, 20 tahun tidak salat. Macam mana hidupnya? Orang yang lepas dari hubungan bersama Allah itu macam mana hidupnya? Karena konsekuensinya orang yang lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memutus tali salat antara dia dengan Allah, konsekuensinya pasti dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tenang hatinya. Pasti akan banyak masalah hidupnya. Makanya enggak kebayang itu selama dia bertahun-tahun tidak salat itu macam mana hidupnya gitu ya. Pasti dia tidak mengalami ketenangan sama sekali. Karena ketenangan itu hanya terjadi dengan adanya interaksi antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terputus, macam mana dia akan tenang hidupnya? Makanya seorang syekh bercerita, ada orang yang punya usaha besar, karyawannya banyak, tapi hidupnya banyak masalah. Kalau cerita uang tidak kurang uangnya, kalau cerita rumah paling besar rumahnya, kalau cerita kekayaan paling kaya hidupnya, tapi dia tidak pernah merasa tenang sama sekali dalam kehidupannya. Artinya kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Jadi satu hari dia memperhatikan semua karyawannya. Kemudian matanya tertuju kepada seorang karyawan yang paling rendah gajinya, bahkan yang paling rendah pekerjaan di perusahaannya sebagai cleaning service. Itu paling kecil gajinya, paling capek kerjanya. Tetapi dia lihat hidupnya senang, mudah tertawa, mudah bercanda, seolah tidak ada beban dalam hidupnya. Dan dia perhatikan berbulan-bulan seperti itu, seolah-olah nggak ada beban itu si cleaning service itu. Jadi satu hari bosnya ini memanggil langsung ke kantornya, ingin bertanya rahasia kenapa dia mudah senyum, mudah tertawa, menyenangkan orang lain dengan candanya, dan seolah-olah tidak ada beban dalam hidupnya. Apa rahasia kebahagiaannya? Jadi sang bos ini berusaha untuk bertanya apa rahasia dan kunci kebahagiaannya, tapi si cleaning service ini tidak menjawab. Dia mengatakan tidak ada masalah, tidak ada kunci apapun katanya. Ya, aku biasa saja hidup seperti ini. Tapi kemudian baru dia menyadari, oh boleh jadi kata cleaning service ini karena aku tidak pernah meninggalkan salat kata. Karena aku tidak pernah meninggalkan salat. Barulah si bos ini menyadari bahwa jangan-jangan itu pula yang menjadikan hidupnya tidak bahagia. Kemudian dia berterima kasih karena sudah mendapatkan informasi. Sejak saat itulah dia salat. Setelah dia melaksanakan salat tidak butuh waktu lama, tiba-tiba kehidupannya berubah 180 derajat. Yang tadinya susah senyum jadi senyum-senyum, yang tadinya susah bercanda jadi mudah bercanda, yang tadinya hidupnya sesak jadi lapang, kemudian rumah tangganya menjadi baik, dan begitu seterusnya. Disitulah dia berterima kasih betul kepada cleaning service. Sebenarnya kalau dia paham bahwa perintah salat itu sudah sejak dulu dianjurkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, karena itu bentuk hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan saya enggak kebayang tuh orang-orang yang meninggalkan salat bertahun-tahun itu.
Berarti akan banyak masalah dan kehidupannya itu. Lah, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun, apakah harus diqadha ataukah tidak? Maka dijelaskan oleh sebagian para ulama, karena ini kan masalah khilafiyah ibu ya, masalah perselisihan ulama, apakah orang yang meninggalkan 10 tahun 20 tahun sholat harus diqadha puasanya, diqadha sholatnya. Jumhurul ulama ada yang mengatakan qadha sholatnya. Kalau mayoritas ulama memang mengatakan harus diqadha sholatnya. Pokoknya diingat-ingat berapa tahun anda meninggalkan sholat, hitung, kemudian lakukan sholat setelah sholat. Pamannya zuhur, setelah sholat zuhur sholat lagi zuhur untuk mengqadha zuhur yang sebelumnya. Setiap hari lakukan seperti itu sampai betul-betul habis apa yang ia tinggalkan dari sholat. Kalau tidak hafal berapa jumlahnya, ya dikira-kira saja. Tapi pendapat yang kedua, kata Imam Ibnu Hazm, dan ini juga mazhab Hambali, mengatakan tidak wajib diqadha, dan ini pendapat yang kuat. Orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun, maka tidak ada kewajiban qadha. Ada wujubil qadha, tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan bertahun-tahun. Kenapa demikian? Tentu ada alasannya para ulama ketika mengatakan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta." Karena salat bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditentukan waktunya. Ya, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Kalau orang yang sholat duhur di luar waktu saja tidak sah, tidak sah. Maka karena sholat itu ada waktu-waktunya, berarti sholat yang ditinggalkannya secara sengaja, apalagi bertahun-tahun, maka tidak wajib diqadha. Karena sholat di luar waktu masalahnya, tidak sah sholat di luar waktu, kan waktunya sudah lewat masalahnya. Berarti kalau dia mengqadha sholat duhur yang kemarin, berarti di luar waktunya kan, berarti tidak sah, karena sholat bagi seorang yang beriman itu ada waktu-waktunya. Ini diantara dalil. Kemudian yang kedua, wal qada'u la yajibu illa bi amrin jadid. Dan qadha itu tidak wajib kecuali ada perintah baru dari Nabi. Sementara hadis yang kita baca di sini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Dan Aisyah mengatakan, dulu waktu saya haid di masa Rasul, saya meninggalkan salat. Kalau orang meninggalkan salat karena ada uzur, itu saja tidak diqadha, macam mana orang yang meninggalkan salat secara sengaja sampai bertahun-tahun lagi? Berarti tidak ada kewajiban mengqadha, karena dosa dia sudah banyak. Orang yang meninggalkan salat bertahun-tahun itu hakikatnya dia luput banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Al-Walid Ibnul Walid ketika menasihati adiknya atau kakaknya Khalid ibn Walid sebelum dia masuk Islam, dia mengirim surat. Al-Walid kan masuk Islam duluan, Khalid baru belakangan. Setelah 20 tahun Islam baru dia masuk Islam. Ya. Sementara Al-Walid saudaranya sudah Islam duluan. Jadi ketika kemudian Fathu Mekah, Al-Walid ini mendatangi rumahnya Khalid tapi tidak ditemukan. Maka dia mengirim surat yang isi suratnya salah satunya perkataan beliau, engkau wahai Khalid dengan tidaknya masuk Islam seperti aku, maka telah hilang kebaikan yang banyak untukmu. Maka sama kita katakan, orang yang bertahun-tahun meninggalkan salat berarti anda meninggalkan kebaikan yang banyak yang luput pada kehidupan anda ini. Yang harusnya anda 10 tahun salat mendapatkan segudang pahala, anda tinggalkan pahala-pahala itu hanya nafsunya saja. Maka kewajiban orang yang meninggalkan salat bertahun-tahun, dia harus taubatan nasuha. Karena orang yang meninggalkan salat secara jumlah kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala,
man taraka salata jumlatan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat secara jumlah, artinya lebih banyak ditinggalkan atau sama sekali tidak melakukan, maka dia telah kafir. Bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi lebih banyak ditinggalkan. Kalau yang lebih banyak meninggalkan salat dibandingkan yang melakukan saja sudah dikatakan kafir, macam mana orang yang secara keseluruhan dia tidak salat sama sekali? Mulai dari akil balik sampai usianya 50 tahun baru sadar kemudian salat. Berarti selama itu dia kafir, keluar dari Islam. Berarti kewajiban dia yang pertama bertobat dengan taubatan nasuha. Dia harus bertobat, benar-benar bertobat dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Di mana taubatan nasuha itu pertama dia harus menyesal kenapa dulu dia meninggalkan sholat. Harus ada penyesalan yang dalam lubuk hati yang paling dalam kenapa dia meninggalkan sholat, dan harus jujur. Kemudian yang kedua, setelah dia menyesal, maka berazam. Setelah menyesal dia harus berazam untuk melakukan salat. Karena dulu meninggalkan salat, maka harus berazam untuk melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, dia harus meninggalkan betul-betul kemaksiatannya. Kemudian berpaling menuju Allah kembali dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang semisalnya. Kalau dulu banyak meninggalkan puasa, berarti maksudnya Ramadan, berarti setelah taubat banyaklah puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kalau dulu tidak pernah membayar zakat, sekarang tobat ingin bayar zakat, maka perbanyak sedekah dalam hidupnya. Lah kalau dulu banyak meninggalkan sholat 5 waktu, setelah bertobat selain sholat 5 waktu perbanyak sholat sunnah, gitu maksudnya. Perbanyak sholat sunnah. Kalau kita dulu-dulunya meninggalkan sholat wajib, memang tidak diqadha karena Islam agama mudah. Tapi karena dia sudah luput kebaikan yang banyak, maka kebaikan yang banyak ini kalau bisa kita raih kembali dengan memperbanyak sholat sunnah. Entah rawatibnya, entah duhanya, entah witirnya, entah qiyamul lail tahajudnya, dan begitulah sholat-sholat sunnah yang banyak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat itu kan macam-macam Ibu ya. Gambarannya ya. Pertama, ada orang meninggalkan salat itu memang karena ada uzur seperti lupa atau tidur. Namanya lupa. Oh iya, tadi saya belum zuhur, ini sudah masuk asar nih. Itu lupa, berarti meninggalkan salat karena lupa. Atau meninggalkan salat karena tidur. Mungkin ibu kelelahan, belum tidur 2 malam, akhirnya kemudian tertidur di malam ketiga, tidur jam 10, bangun pula jam 3. Lewat tuh subuh, kemudian lewat lagi zuhur. 2 salat dia lewat. Maka kalau meninggalkan salat karena 2 perkara, lupa ataupun karena tidur, maka ini ada hadisnya sendiri. Kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur atau lupa sehingga dia meninggalkan salat, fal yusalli idza dzakarahu, maka dia harus salat ketika dia ingatnya. Nih ibu tidur nih jam 11 malam, bangun jam 3 sore, berarti 2 salat tertinggalkan subuh dengan zuhur. Berarti ketika ibu bangun langsung ambil wudu, salat subuh, lanjut dengan zuhur, kemudian tunggu salat asar. Gunakan tartib seperti itu. Ini kalau tertidur. Kalau lupa juga sama. Jadi hukum lupa dan tertidur itu sama. Dia harus mengqadha salatnya kapan? Ketika ingatnya, ketika bangunnya. Maka ini sebenarnya bukan qadha. Sebagian ulama mengatakan memang itu waktunya. Karena kan dia tertidur atau lupa, berarti waktunya saat ingatnya itu. Itu juga bukan qadha katanya. Tapi dia mengatakan itu qadha. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang pingsan. Namanya ada orang di rumah sakit ya kan, koma ya, sampai berminggu-minggu orang koma tuh. Namanya orang koma kan nggak tahu menang.
Disangka mau mati, tahu hidup lagi. Setelah ditanya berapa hari saya terbaring di rumah sakit, kata keluarganya, kok sudah sebulan tuh koma tuh. Lah selama sebulan kan dia meninggalkan sholat tuh. Apakah orang yang mughma alaihi, orang yang pingsan itu harus melakukan qadha salatnya ataukah tidak mengqadha salatnya? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika dia menjelaskan tentang masalah ini, dia mengatakan fa idza ughmiya alaihi waqtan aw waqtaini wajaba alaihi al-qadha. Kalau memang pingsannya hanya meninggalkan satu waktu solat atau dua waktu solat, maka wajib bagi dia qadha. Karena ada asar dari kalangan para sahabat Nabi SAW seperti yang terjadi kepada Ammar ibn Yasir. Dia mengatakan, dan ini masyhur pendapat mazhab Imam Ahmad. Tetapi kalau seandainya lebih daripada satu waktu atau dua waktu, maka tidak wajib qadha. Dan ini kebanyakan para ulama juga mengatakan ada mujubil qadha ala mughma alaihi, tidak ada kewajiban qadha bagi yang pingsan. Bagi yang pingsan. Tapi Abu Hanifah mengatakan dibatasi, kalau pingsannya 5 waktu solat maka qadha, tapi kalau lebih daripada waktu 5 kali solat maka tidak wajib qadha. Itu pendapat Abu Hanifah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian para ulama mengatakan fa idza nadharna wajadna anna rajih qaula man yaqul la yaqdi mutlaqan lianna qiyasahu 'ala an-na'im laysa bis-sahih fa an-na'im yastayqid idza uqidha wa ammal mughma 'alaihi fa innahu la yashur. Tapi pendapat yang kuat tidak ada kewajiban qadha secara mutlak dan tidak bisa dikiaskan dengan orang tidur. Kalau orang tidur kan harus diqadha, bangun sholat. Kalau orang pingsan itu tidak bisa dikiaskan dengan tidur. Kenapa? Karena beda orang tidur dengan orang pingsan. Orang tidur dibangunkan, bangun dia. Orang pingsan dibangunkan, mana bangun? Namanya pingsan. Nah, karena perbedaan hukum itulah maka orang yang seandainya koma di rumah sakit berbulan-bulan kemudian sadar tidak wajib mengqadha salatnya. Karena memang ada udzur, dia sedang pingsan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bahwa jangan sampai seseorang itu meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat itu ancamannya berat. Dia telah melakukan dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dosa zina, dosa minum khamr, dosa membunuh dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa? Karena ada kaidah para ulama, tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat. Meninggalkan perkara yang wajib itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan yang diharamkan. Berzina dosa karena diharamkan. Minum khamr berdosa karena diharamkan. Membunuh berdosa karena diharamkan. Tapi meninggalkan yang wajib lebih besar dosanya. Meninggalkan salat artinya meninggalkan yang wajib, berarti lebih besar dosanya, melebihi dosa zina, dosa khamr, dosa membunuh dan dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Karena kaidahnya tadi bahwa meninggalkan yang wajib itu bisa mengkufurkan pelakunya. Orang meninggalkan salat bisa kafir. Tapi orang yang berzina selama dia tahu itu haram tidak kafir. Orang yang minum khamr selama dia tidak menghalalkan khamr tidak kafir. Tapi orang yang meninggalkan salat ini menjadi ranah khilaf para ulama. Ada yang sampai mengatakan para ulama, walaupun kita meyakini salat itu wajib, kalau kita meninggalkan tetap kafir. Dan ini kebanyakan pendapat ulama Najd, ya seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz atau ulama-ulama Najd lah kan, ulama-ulama Lajnah Daimah, kafir walaupun satu kali ditinggalkan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan seperti pendapat Syekh Albani mengatakan, lihat orang meninggalkan salatnya. Kalau dia masih meyakini kewajibannya, meninggalkan karena malas saja ya tidak sampai kafir, tetapi fasik.
Tapi kalau sampai mengingkari kewajibannya bisa kafir. Tapi intinya ketika terjadi perselisihan ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak, menunjukkan meninggalkan yang wajib itu lebih besar dosanya karena bisa menuju kekafiran. Tapi orang yang melakukan yang diharamkan seperti zina dan yang semacamnya, selama dia tidak menghalalkan maksiat itu, maka ulama sepakat tidak kafir. Ya, asal dia tidak menghalalkan, ya, tidak menghalalkan zina, tidak menghalalkan khamr, tidak menghalalkan judi, dia tahu itu semua dosa tapi dia terjerumus karena syahwatnya, maka tidak kafir. Dari sini bahaya orang yang meninggalkan salat itu dibandingkan orang yang melakukan yang diharamkan. Dan kalau orang sudah salat dan salatnya baik, pasti dengan sendirinya maksiat itu akan ditinggalkannya. Karena Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan yang tidak dilihat orang. Sementara mungkar itu kemaksiatan yang terang-terangan. Jadi salat itu bisa mencegah perbuatan kemaksiatan tersembunyi dan kemaksiatan yang terang-terangan, gitu maksudnya. Karena fahsya itu biasanya diidentikan dengan perbuatan zina, homoseksual dan yang semacamnya, yang tidak mungkin dilakukan terang-terangan. Orang berzina pasti akan ya sewa hotel, sewa ini, sewa itu supaya orang nggak tahu, kan begitu. Tapi mungkar itu sesuatu yang terang-terangan, kezaliman, ya, menampar orang di hadapan orang dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kalau orang rajin sholat pasti akan baik karena hidupnya ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hadis yang terakhir dalam bab Kitabul Haid. Insyaallah minggu depan kita masuk pada bab salat. Tapi sampai di sini silahkan kalau ingin bertanya.